dengan NIM 22851700026 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bimbingan karir di sekolah menengah atas, yaitu SMA. Pertama, di sini ada bentuk gambar pohon karir di kelompok peminatan, di mana ada IPS, IPA atau bahasa. Di situ ada peminatan di SMA. Jadi, bimbingan karir di SMA itu merupakan suatu bantuan, proses, dan layanan dari guru untuk siswa mengetahui apa yang dia miliki dalam dirinya, terus mengenali dirinya mengenai dunia pekerjaan dan rencana-rencana mereka di masa depan seperti karirnya. Saya akan lebih menjelaskan mengenai tujuan, metode, dan kegiatan di bimbingan karir di SMA ini. Perkembangan karir di SMA, salah satu tugas perkembangan siswa SMA yang penting adalah mempersiapkan karirnya setelah lulus dari sekolah menengah atas. Jadi di sini ada karakteristik perkembangan karir siswa di SMA. Pertama itu ada pengetahuan diri, di mana siswa memperoleh pengetahuan tentang pentingnya konsep perkembangan karir dia. Kemudian mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada mengembangkan kesadaran tentang pentingnya perkembangan peminatan karir dirinya sendiri. Dan kedua itu ada pengembangan pendidikan kejuruan. Pengembangan pendidikan kejuruan ini mengembangkan kesadaran tentang pentingnya prestasi pendidikan siswa di sekolah, di mana nantinya untuk melanjutkan karir di masa depannya dia udah mempunyai bekal. Kemudian ada mengembangkan kesadaran tentang hubungan pelajaran dan pekerjaan. Lalu ada mengembangkan kesadaran tentang hubungan timbal balik, tanggung jawab pribadi, kebiasaan bekerja yang baik, dan peluang karirnya. Dan selanjutnya itu ada perencanaan dan eksplorasi karir. Perencanaan dan eksplorasi karir ini mengembangkan kesadaran hubungan timbal balik antara peran hidup, gaya hidup, dan karir. Kemudian ada mengembangkan kesadaran perbedaan jabatan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di mana perbedaan jabatan perempuan dan laki-laki seperti pekerjaannya, di mana laki-laki lebih dilihat lebih ini untuk bekerja, sedangkan wanita menjadi ibu rumah tangga di rumah seperti itu. Selanjutnya ada tujuan bimbingan karir di SMA. Yang pertama, agar siswa dapat mengetahui kemampuan yang dia miliki atau mengetahui konsep dirinya seperti minat, bakat yang dia miliki. Terus yang kedua itu ada meningkatkan pengetahuan tentang kerja. Di sini supaya siswa mengetahui apa saja pekerjaan-pekerjaan selanjutnya setelah dia lulus sekolah. Selanjutnya itu ada memiliki kematangan untuk mengambil keputusan karir dirinya sendiri. Next ada metode pelaksanaan bimbingan karir di SMA. Di sini ada 6 metode. Pertama itu ceramah dari narasumber. Ceramah dari narasumber ini berupa ceramah dari guru BK, ataupun pihak lain seperti mahasiswa atau dari pihak kerja lain, seperti memberitahu mengenai karir-karir untuk siswa ke depannya, seperti contoh-contoh pekerjaan. Selanjutnya yang kedua ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan suatu keterkaitan pada suatu pokok masalah, di mana dalam diskusi kelompok ini ada keterkaitan antara siswa dan teman-temannya untuk berdiskusi mengenai rencana-rencana karir mereka. Selanjutnya yang ketiga ada pengajaran unit. Pengajaran unit ini adanya jam tersendiri atau khusus. Jadi dalam pembelajaran unit ini adanya hubungan guru, adanya kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dan guru studi pelajaran. 4. Ada sosiodrama. Sosiodrama ini merupakan role playing, seperti menampilkan peran antara siswa dan teman-temannya. Ini biasanya adalah tugas guru bimbingan dan konseling dalam layanan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Selanjutnya yaitu karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Karya wisata karir ini dapat berupa study tour, seperti ke tempat-tempat di mana pekerjaan-pekerjaan itu ada, seperti misalnya kantor polisi, rumah sakit. Di situ kan merupakan profesi-profesi tempat pekerjaan. Jadi siswa dapat mengenali apa saja karir itu.
Selanjutnya yang keenam, ada informasi melalui kegiatan kurikuler. Informasi melalui kegiatan kurikuler ini seperti siswa mengikuti ekstrakurikuler, di situ dapat mengenal mengenai pekerjaan itu seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya pelaksanaan bimbingan dan konseling karir di SMA. Jadi keberadaan bimbingan karir sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling di SMA mengandung konsekuensi terhadap peran dan tugas guru BK dalam memberikan layanan BK. Kemudian ini merupakan peran dan tugas guru BK tidak hanya sekedar membimbing siswa dalam menentukan pilihan-pilihan karirnya, akan tetapi dituntut pula untuk membimbing siswa agar dapat memahami dirinya dan lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir pada kehidupan masa mendatang, di mana guru BK membantu siswa memahami dirinya sendiri seperti konsep diri. Dan terakhir yaitu ada kegiatan bimbingan karir di SMA. Di sini ada 4. Pertama, pemantapan pemahaman diri, yaitu berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan oleh siswa. Terus yang kedua ada pemantapan orientasi dan informasi karir. Di sini pada umumnya khususnya karir yang akan dikembangkan oleh siswa. Dan yang ketiga ada pemantapan pengembangan diri. Pemantapan pengembangan diri ini untuk pengambilan keputusan pemilihan karir sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir yang keempat itu orientasi dan informasi terhadap dunia kerja. Dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kepentingan hidup, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Jadi, siswa SMA setelah lulus dari SMA, mereka akan menentukan pendidikannya lanjut atau tidak, seperti apakah dia akan bekerja atau melanjutkan studinya di perguruan tinggi, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.